Let's go guys. Hari ini kita buat ke arah Muara Ciasem. Kita ke pelelangannya ya, sekitar 14 km dari sini. Para angler mania sudah siap untuk goes. Oh, lihat pemandangannya, nice. Ya, seperti biasa sampah di mana-mana. Dasar. Entahlah. Dua hal yang tidak bisa, yang sulit untuk diubah. Pertama, kesadaran masyarakat. Yang kedua, ya tentu saja pemerintah setempat untuk mengolah sampah. Di sana ada yang olahraga. Mataharinya masih malu-malu bersembunyi di balik awan. Oke, sebetulnya agak-agak canggung dan malu juga sih, karena memang di sini banyak yang, artinya maksud saya tidak banyak yang bikin konten. Jadi kalau misalkan ngomong sendiri itu kayak apa gitu, banyak orang yang ngeliatin. Tapi I don't care. Buat kalian yang hobi makan kerupuk pasir, silahkan datang ke Sawah Baru di sini. Tempatnya kerupuk pasir, atau orang sebutnya kerupuk miskin karena gorengnya pakai pasir bukan pakai minyak. Sepertinya para angler sudah bersiap untuk menyelamatkan ikan yang tenggelam. Kerupuk lagi. Di depan ada para goeser mania, para biker mania. Pak, oke, sebagai pemilik hobi yang sama, seharusnya saling sapa menyapa. Buat yang muda-muda malu lah sama bapak-bapak tadi yang goes. Harusnya muda bisa lebih produktif menggunakan waktunya, apalagi sekarang tanggal merah. Bukan digunakan untuk bermalas-malasan, tapi kita digunakan untuk melakukan aktivitas positif. Ini hari Jumat pengen ikut mancing, pengen menyelamatkan ikan yang tenggelam, tapi tadi malam hujan juga, sepertinya kondisi airnya tidak cukup baik. Sudah setengah jalan menuju ke Muara, 5,87 km. Sebentar lagi sampai ke pelelangan. Dari aromanya juga sudah tercium ya. Di sini ada
tempat pembuatan ikan asin, jadi pasti ada aroma ikan. Nah itu apa ya namanya, sudah terlihat tugu muaranya. Ada bayi-bayi ngos-ngosan. Nah iya, para angler mania bertemu dengan musuh besarnya, yaitu kang setrum ikan. Ini tolong pihak pemerintah daerah, kepolisian, kami sebagai para angler merasa dirugikan akibat adanya oknum-oknum yang nyetrum ikan. Itu juga merupakan salah satu yang merusak ekosistem. Tolonglah ditindaklanjutin ya. Di sana empang guys. Para angler yang lebat tadi itu ada yang berangkat mancing pagi, ada juga yang memang pulang mancingnya tadi malam. Nah, sebentar lagi akan sampai di pelabuhan. Akhirnya sampai di pelelangan atau pelabuhan perikanan Muara Cias. Kita lewat sini guys. Ini dia. Kita berhenti sejenak. Ya, seperti biasa Kali Muara, sampahnya di mana-mana. Apalagi tadi malam hujan, bisa dilihat ya. Sampahnya, Masya Allah. Dan anehnya sampahnya ini tidak berhenti-berhenti. Lihat sampai ujung sana. Sampahnya terus mengalir, entah kiriman dari mana. Padahal Kali Muara ini kalau tidak ada sampah, ekosistemnya masih terjaga ya, masih belum ada limbah-limbah yang masuk ke sini. Jadi jenis-jenis ikannya juga masih banyak, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Ya mungkin karena tukang setrum tadi yang menyetrum ikan dengan perahu dengan tentu saja daya listrik yang lebih tinggi. Ini tempat saya mancing. Terakhir kali mancing di sini tidak sekotor ini. Sayang sekali, sampah di mana-mana. Dan ini kalau malam hari libur, kalau kondisi kalinya lagi bagus, bening, tidak warna coklat seperti sekarang ini, pasti para angler itu banyak yang mancing di malam hari. Padahal ini kali favoritnya para angler untuk mancing liar. Mungkin karena kalinya seperti ini, tadi para angler itu putar balik, ada yang putar balik, dan ada juga yang mancingnya di tambak empang atau di kolam pemancingan. Karena biasanya ada beberapa empang yang tidak lagi diisi ikan, tapi di situ masih banyak ikan-ikan mujairnya, biasanya dipancing. Dan harganya mulai dari 25 ribuan atau 20 ribu sampai 25 ribuan.
sepuasnya dengan membawa joran sebanyak-banyaknya. Sampai bagian situ pun kameranya sudah mulai break, sampahnya tidak berhenti. Kita lanjut guys. Oh my god, sampah. Sampahnya kayu-kayu, curiga ini kiriman dari Aceh. Lihat sampai ujung sana pun sampahnya masih banyak. Para angler sedang mancing. It's time to go home. Saatnya pulang. Mungkin akan lewat jalur yang berbeda, kita lewat Belanakan. Sekitar 1,5 perjalanan lagi lah. Mewarnai asa dalam duka. Lihat tambak emang dan para pemancing, jiwa anglerku meronta-ronta ingin menyelamatkan ikan. Sudah sampai ke Tugu Pakudep, Diri Mina Bahari, pertigaan antara Muara Ciasem dan Belanakan. Kita belok lewat sini. Hati-hati. Sudah aman, mari kita belok. Yuk. Kita lihat masih 12,15, sepertinya akan jamnya lowbat. Trekkingnya ngaco ya. Seharusnya tadi sampai muara itu sekitar 14 km. Ini sudah putar balik setengah jalannya, tapi masih 12,15. Baterainya lowbat ternyata, jadi trekkingnya tidak karuan. Oke, gak jadi masalah. Yang terpenting bukan seberapa tepat akurasi daripada tracking smartwatch-nya. Yang terpenting seberapa jauh kita goes, seberapa banyak kalori yang dibakar. Kita menuju ke Belanakan, jalur Langansari. Yuk. Langitnya luar biasa. Kasihkan goes, tahu-tahu sudah sampai Langansari. Padahal tadi viewsnya bagus kalau misalkan direkam ya. Jadi di pinggir sekitar jalan muara menuju Belanakan, menuju ke Langansari itu
banyak sekali di pinggir-pinggirnya sebetulnya sawah, tapi karena kondisi air yang tidak stabil, sering banjir, biasanya gagal. Dan kadang kalau misalkan lagi musim hujan, di persawahan Langansari itu hampir seperti lautan, bahkan kadang ada perahu kecil yang lewat juga. Nah, itu biasanya kalau lagi musim hujan banyak yang mancing di sana. Ya, karena kasihkan guys, jadi tidak sempat nge-record, padahal viewsnya sangat bagus sekali. Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, mohon maaf kalau misalkan kualitas mikrofonnya kurang bagus, karena mikrofonnya mikrofon murah. Kalau ANC-nya atau noise cancellingnya diaktifin, suaranya kurang jelas. Kalau dinonaktifkan, kadang suaranya lebih fokus kepada suara-suara motor. Maklum lah, murah. Oke, sepertinya sebentar lagi kita sampai ke Bulanakan. Sudah sampai di jalan Bulanakan. Ini butuh tenaga ekstra karena ya sudah bulan April, anginnya tentu saja sudah mulai berubah dari timur ya, dan kebetulan pulangnya ke arah timur, jadi harus bertabrakan dengan angin. Sekitar 2 km lagi sampai rumah. Lihat, pemandangannya bagus. Kalau kita nikmati perjalanannya sambil melihat di sekeliling kita, itu sebetulnya jalan Banakan aja viewsnya bagus loh. Cuman kadang kita tidak menikmati. Kalau misalkan sambil naik motor itu terlalu cepat, jadi tidak ada waktu untuk menikmati viewsnya. Capek. Tapi kalau sambil bersepeda atau lari, mungkin sambil bisa menikmati views yang begitu bagus ini. Di sekelilingnya masih banyak pohon ya. Capek. Selamat jalan dari Kecamatan Banakan. Kita masuk ke perbatasan Ciasem, yaitu Keboncau. Harus diperhatikan ya kalau lagi goes, hati-hati takut ada mobil besar, terutama yang biasa pakai TWS. Kalau lagi goes atau lagi lari, volumenya kalau bisa dikecilin ya, karena kita berolahraga untuk kesehatan tubuh, tapi tanpa mengorbankan keselamatan juga. Jadi hati-hati buat yang lagi olahraga, lari ataupun goes di jalanan seperti ini, kendaraan motor atau mobil. Lebih hati-hati karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa kena musibah. Keboncau sudah terlihat. Sebentar lagi sampai rumah. Yo, sudah ada di gang rumah, sebentar lagi sampai. Sampai rumah. Oke, mungkin untuk vlog gue kali ini cukup sampai di sini saja. See you in the next video. Assalamualaikum.